Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jemaah kampung takwa astan rahimakumullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar dan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan kembali masih di pembahasan surat Al-Furqan, surat ke-25 ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ejekan yang disampaikan oleh kaum Quraisy ya, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dibuatlah ejekan-ejekan, hinaan-hinaan yang menyakitkan hati Rasul juga ya. Mereka bilang, inikah yang disebut Rasul ya. Hampir saja orang ini membuat kita tidak menyembah Tuhan kita ya, kalau kita tidak sabar ya. Jadi mereka mengakui bagaimana daya pengaruh dari Rasulullah dan Al-Quran. Dan Allah menyebutkan nanti siapa yang akan melihat azab, baru mereka tahu siapa yang sesat jalan. Itu yang kita bicarakan kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lanjut terus, jalan terus, kita basuh hati kita, kotoran-kotoran ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ngikutin yang kayak kemarin ya, orang-orang yang mengejek Rasul yang pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang mudir pesantren Jawa Tengah Solo, Kang David. Apa kabar Kang? Terus semangat ya. Boleh nih kita belajar bagaimana mempergunakan media sosial untuk berdakwah ya. Kita lanjut masuk ke ayat yang 43 surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ayat ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Allah menyatakan di ayat ini ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah ya. Bukan lagu ya, eta terangkanlah, bukan. Terangkanlah, atau bahasa lainnya perlihatkanlah padaku. Manittakhadha ilahahu hawahu, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Coba terangkan. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau kepada orang tersebut menjadi wakila. Wakila itu bisa jadi pelindungnya atau penolongnya. Nah, ini bahasa lembut Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang dikasih cacian, dikasih dorongan untuk menghancurkan dakwah dia.
Kemudian diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ya perkataan lembut, aro'aita, perlihatkan padaku atau terangkan kepadaku wahai hambaku ya Muhammad, terhadap orang yang menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, kalau ini model yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Ya. Kalau orang menyembah hawa nafsu itu udah nggak ada ukuran, nggak ada batasan. Kalau itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah ya, ataupun ada daya nalar dia yang dipakai ya, ataupun ada aturan-aturan yang bertabrakan dengan hawa nafsu dia nggak mau pakai gitu. Nah, itu yang disebut dengan orang yang menyembah hawa nafsu. Kalau kita tarik garis ya kepada orang-orang Quraisy, semuanya menyembah hawa nafsu itu sebagian. Kok kucing? Ya. Karena menyembah hawa nafsu, mereka menghancurkan dakwah Rasul, berusaha memberantas dakwah Rasul. Ya. Padahal disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innan nafsa amaratum bisu, menyuruh kepada keburukan. Ya. Tapi ada orang-orang yang menyembah hawa nafsu, dan orang-orang yang menyembah hawa nafsu itu musuh alami dakwah. Musuh alami orang yang menyuruh kepada Allah tuh orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Coba dicek. Ya. Dan itu berlaku, model penyembah hawa nafsu ini berlaku sampai sekarang dan yang akan datang. Yang repotnya banyak orang yang terpengaruh dengan penyembah hawa nafsu ini. Ya. Kalau orang sudah menyembah hawa nafsu, itu tadi saya bilang tidak ada timbangan lagi, udah nggak ada timbangan. Timbangan dia adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Nah, Allah menyampaikan dengan lembut kepada Nabi SAW, coba terangkan orang yang kayak gitu tuh kayak gimana. Kalau bahasa lainnya, udah repot lah kalau ngurusin orang-orang kayak gitu maksudnya. Tapi bahasanya halus, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manittakhadha ilahahu hawahu, hawa nafsu yang disembah. Dan kalau yang disebut disembah itu berarti pertama diikuti dan ditaati. Ya. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya dan mentaati hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu sudah ditaati, udah repot. Ya. Wah, kalau kata orang-orang tuh nyebut manusia itu apa aja dimakan. Namanya omnivora plus. Kenapa omnivora plus? Aspal aja dimakan, semen dimakan. Maksudnya korupsi mungkin ya. Aspal yang tadinya 10 cm dia makan jadi 5 cm itu. Nah, itu orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Dan biasanya orang-orang yang menyembah hawa nafsu tidak yakin dengan rizki dari Allah, nggak yakin jodoh dari Allah, itu nggak yakin. Oh, itu macam-macam dipoles lah mukanya biar ini supaya dapat jodoh yang bagus misalnya, ini contohnya. Oh, gimana caranya supaya rizki orang lain tuh ditarik ke kita gitu. Tanah orang lain ditarik, digeser patoknya sehingga patoknya dia jadi nambah. Padahal dalam sabda Nabi itu disebutkan sejengkal saja tanah yang diambil dari hak milik orang lain nanti akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Kalau nafsu sudah berkuasa begitu. Ini contoh kalau di pedesaan. Ini di pedesaan ya. Saya di sini di pedesaan. Kampung Gunung Leutik. Kalau ada sawah bentuknya terasering begini nih, gini ya, ini. Nah, salah satu contoh orang-orang yang menyembah nafsu,
walaupun dia mengakui bahwa dia itu muslim. Apa, dia papas nih sawah yang sebelah sini dengan alasan mungkin ngerapihin galengan, lama-lama maju ke sini gitu, lama-lama maju kepotong ini, mungkin ngerapin galengan, ngerapin rumput, lama-lama maju gitu. Dan itu bukan satu dua, itu orang-orang yang menyembah nafsu ya. Jadi dari ukuran tanah aja bisa belum lagi ukuran yang lain, ukuran hubungan sama manusia, hubungan antar pasangan misalnya. Selamat datang Pak Ismail, sering ngobrol sama cucu kayaknya saya lihat. Sejuk, emang sejuk banget sih habis hujan. Pak Ismail sejuk. Kembali lagi, tetap semangat Pak Ismail mengawal dakwah di Bekasi Utara ya insyaallah. Bu, ini ngobrol sama Pak Ismail. Kita kembali lagi ya. Jadi ada orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Semuanya itu dipakai ukurannya jadi hawa nafsu dia gitu. Dan kalau ukuran sudah hawa nafsu itu, kita masukin apa aja udah pusing orang. Ini makanya disebutkan afaroaita, terangkanlah padaku wahai hambaku ya Muhammad tentang orang-orang penyembah hawa nafsu. Udah dablek gitu. Apa ya kalau orang Sunda nyebutnya belet, dablek. Anak ukurannya hawa nafsu. Oh, kalau Rasul datang nanti orang-orang yang haji nggak bakal ke kita dong, pasti ngikutin dia. Kalau udah ngikutin dia berarti ukuran uang dan sebagainya masuk ke dia dong, mengalir ke dia, bahayanya gitu. Makanya orang pengusaha berusaha menyupport Abu Jahal supaya ayo gerakin, kalau perlu kirim persenjataan dan sebagainya gitu, karena ini bisa berbahaya ini. Dia hawa nafsunya yang dia pakai ya. Ada Ciguasari dari Terengganu Malaysia ya. Mudah-mudahan lah usaha kelulutnya ini bisa menjadi usaha halal ya. Saya juga coba kelulut itu di belakang saya itu ada kelulut, kita coba ya, mudah-mudahan itu madu ya, madu bagian dari syifa ya, bagian dari pengobatan ya. Dan dakwah tentang madu itu pun dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kembali lagi ada orang-orang yang menyembah hawa nafsunya dan itu dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini orang-orang yang udah sulit dimasukin gitu. Ya. Kemudian di ujung kalimat dari ayat 43 ini, afa anta takunu alaihi wakila ya. Oh, alhamdulillah Ustaz. Pak Cik Guazari. Mudah-mudahan semua diberkati Allah, termasuk suatu saat kita insya Allah bisa silaturahim. Cik Gula yang kemarin duluan. Oke. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Emang kamu yang jadi penolong dia, gitu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala bilang, udah nggak usah dipikirin, kamu tuh bukan penolong dia, bukan gitu. EGP aja gitu, emang gue pikirin. bahasa gaulnya ya. Jadi biarkanlah orang-orang yang begitu, karena orang-orang begitu orang yang paling keras untuk menghancurkan dakwah, menghancurkan Islam, menghancurkan syariat. Contoh, kalau kita berdakwah menyerukan dari sisi misalnya kesehatan secara Islami ya, insya Allah Cigu. Misalnya contohnya, wah ini usaha kita halal misalnya, ya nggak suka siapa? Orangnya usahanya haram, gitu aja sebenarnya. Ketika orang berusaha untuk wah kita harus ada labeling halal ya, orang ngomong kalau bisa yang labeling halal itu jangan cuma satu organisasi dong, organisasi lain juga pengen gitu, pengen dapat izin untuk labeling halal. Bukan bermaksud apa-apa, boleh saja asal itu diatur dengan
oke dengan baik. Tapi jangan sampai itu niatnya untuk mengambil kue atau mengambil proyek tentang halal misalnya. Itu bermasalah. Kemungkinan itu saya menduga ada orang-orang yang pengen. Karena labeling halal itu ada biayanya. Kalau di Indonesia UKM tertentu dapat gratis, free labeling halal. Nah kemarin saya baca di salah satu negara Malaysia mungkin ya, negara bagian Malaysia itu ada bukan cuma label halal, ada label muzaki. Ini ada baru lagi nih. Jadi di satu label halal, di satunya lagi label muzaki, bahwa dia sudah halal dan dia membayar zakat. Keren tuh. Kembali lagi tadi, ketika kita menceritakan atau berusaha tentang barang-barang yang halal, yang membenci adalah orang-orang yang menjual barang haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau dijadikan sebagai penolong orang-orang itu? Kan enggak. Maksudnya begitu. Ya. Jadi ya sudahlah, biarkan aja. Nah, kita lanjut ya ke ayat yang ke-44. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah. Saya sering nyebutkan Kampung Takwa. Ini sebutan saya aja bagi kampungnya ini. Namanya sih Kampung Asten, Gunung Letik Asten. Asten katanya dulu namanya Asal Tendang. Ada klub bola namanya Asal Tendang. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, sembari dibuka Androidnya, sembari dibuka aplikasi Al-Qur'annya di situ, ya, ataupun Al-Qur'an langsung aja baca bawah gitu. Supaya kita dapat keberkahan lah insyaallah. Ayat ke-44, 44 surat Al-Furqan, surat ke-25. Ya. Silakan. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Apakah kamu mengira baik, apakah kamu mengira sebagian atau kamu menyangka sebagian besar mereka, aksarohum yasmauna, mendengar, au yaqilun, atau berpikir, inhum illa kal an'am, sungguhnya mereka seperti binatang ternak, hewan, ya. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat jalannya, lebih jelek, lebih buruk. Nah, ini ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bahwa apakah kamu mereka mengira, ya, mengira apa? Sebagian besar dari mereka. Nah, Allah hati-hati ya menyebutkannya, karena ada juga yang terpengaruh dengan hidayah. Makanya disebut sebagian besar, bukan semuanya, kullu, bukan. Ya. Aksaro itu artinya sebagian besar, ya. Hum yasmauna, mereka, ya, sebagian dari mereka, yasmauna, mendengar, au yaqiluna, atau berpikir. Kalau bahasa lainnya begini, kamu pikir emang orang-orang itu kebanyakannya pada dengerin gitu, atau pada mikirin apa yang kau dakwahkan, apa yang kau sampaikan kepada masyarakat, itu mereka dengerin ya. Suara air gunung. Ya, kemarin habis hujan tapi nggak begitu kelihatan suaranya. Ini suara ada apa sih namanya, aquaponik ya di situ di belakang. Main Pak Ismet kemarin insyaallah. Ya, kita lanjut lagi ya. Mereka tidak mendengar sebenarnya dan tidak berpikir gitu. Karena kalau mereka mendengarkan, dia pakai ukuran nalar manusia gitu.
selama ini yang mereka lihat adalah bukan nalar manusia tapi nalar hewan. Nanti kita lihat bagaimana ya. Amtasabu anna aktsarahum yasmauna, dengerin, bahkan mereka itu sengaja menutup kuping ini. Sengaja menutup kuping begini nih ya, sengaja menutup kuping terhadap dakwahnya Nabi ya. Bahkan kalau perlu ini mencet hidungnya, bau. Kenapa bau? Banyak orang miskin di situ, banyak orang miskin di sekeliling Nabi awal-awal ini kan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya. Ada dua tempat hijrah, pertama Habasyah, kedua Madinah. Dan surat di Makkiyah adalah surat mengenai biasanya tentang keimanan, tentang siapa Rasul, mana ahli malaikat, insya Allah apakah zona hijau. Waktu PS ya nanya, Pak Ismet nanya apakah bisa kesini apakah zona hijau. Kalau di Bogor kayaknya secara keseluruhan memang sebagian ada zona merah, red zone dalam coronavirus ini. Tapi banyak yang sudah beraktivitas seperti biasa. Portal-portal itu sudah dibuka ya. Hampir semua kompleks ataupun kampung sudah bisa jalan lah gitu. Insya Allah, maka orang-orang juga sudah pada datang ke sini. Jadi kita sampaikan lagi, orang-orang ini sebenarnya mereka bahkan tidak mau mendengarin, bahkan itu mencet hidungnya gini supaya nggak deket sama yang bau-bau. Karena Nabi berkumpul dengan orang-orang miskin awal-awalnya. Ada Bilal, ada Amr ya. Ada Bilal, ada Amr, orang-orang budak lah, bahkan mantan-mantan budak gitu. Levelnya bukan level orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Kalau perlu setiap orang yang mendekati Nabi disingkirkan, bahkan diancam. Ya. Kamu nggak boleh ya datang ke sini lagi kalau kamu gitu. Ada ancaman-ancaman. Ya. Bagi mereka yang nggak berdaya apa-apa, itu disiksa. Ya. Sempat saya sampaikan bagaimana Sumayyah ditombak, ya. Yasir dibunuh, ya. Bilal kita sudah tahu ya, sampai penderitaan yang luar biasa ya. Makanya kita seorang muslim sekarang itu enak bener gitu ya. Ada Kang Asawul Yamin dari Padang ya, insyaallah dengan salah satu dakwahnya, dakwah Tibun Nabawi, yaitu Bekam dan sebagainya. Tetap semangat Kang Asawul Yamin ya. Padang menyimak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kembali lagi bahwa orang-orang ini berusaha menghancurkan dakwah Nabi. Orang-orang penyembah hawa nafsu tadi. Kalau hawa nafsu disembah, wah udah repot semua. Ya, kita tahu Zulaiha waktu itu menyembah nafsunya terhadap Yusuf. Ya. Sampai kalau perlu diajakin teman-temannya. Kalau bahasa kita, kamu semua nih ngegosipin saya ya, kasus. Kamu gosipin saya gara-gara saya pengen sama bujang saya yang namanya Yusuf. Ayo dah kamu kemari semua gitu. Nih aku kasih mangga apa buah apa lagi, dikasih pisau. Akhirnya dia melihat ketika Yusuf keluar kepotong itu. Makanya mereka juga bilang, kayaknya itu sekelompok mereka tuh ngomong, kamu harus mau lagi itu kira-kira begitu dengan perbuatan yang nggak benar. Ada orang menyembah hawa nafsunya. Pertama ini, kalau ini hawa nafsu terhadap pasangan ya. Hawa nafsu terhadap pasangan kita. Kalau dengan pasangan yang sah, alhamdulillah. Tapi kita lihat di Quraisy ya, waktu itu saya sampaikan kan ada 4 jenis. 4 jenis apa? 4 jenis pernikahan. Ya, mirip itu dengan zaman-zaman sekarang lah. Nikahnya nikah normal, oke. Laki perempuan, oke, sip, nomor 1. Yang kedua, 10 orang laki-laki datang ke satu orang. Lalu setelah datang ke satu orang ya
pastilah berbuat zina pasti. Kemudian ketika hamil, wanitanya tinggal nunjuk dari sekian orang, dari 10 orang itu, coba bayangkan 10 orang, ini anaknya ente ya, gitu. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga ya, ini yang pertama normal, yang kedua 10 orang, yang ketiga perkawinan bibit. Ini sering saya sampaikan, kenapa? Karena mirip-mirip aja dengan zaman sekarang ya. Perkawinan bibit apa? Kalau orangnya pinter, istrinya disuruh ke rumahnya 1 bulan, 1 bulan disuruh ke rumahnya sampai ketahuan hamil, itu kan nyuruh istrinya zina itu. Kemudian yang keempat yaitu pelacur, siapa aja bisa masuk ke dalam dia. Jadi ada 4 perkawinan di zaman jahiliyah itu. 4 perkawinan ini isinya sembah, 3 diantaranya itu isinya menyembah nafsu semua ya. Belum lagi dengan salah satu yang lebih jelek itu, istri bapaknya bisa dia miliki. Kalau udah meninggal, istri bapaknya bisa dia miliki. Bapaknya meninggal punya istri berapa gitu, nah kemudian anaknya bisa memiliki istri yang itu, nggak masuk akal. Boleh digaulinya, boleh dijualnya dia sebagai budak, nggak masuk akal. Dan itu ada di zaman sekarang, itu modelnya begitu ya. Dan itu jadi barang apa? Jadi barang tema-tema sentral untuk hiburan. Coba lihat, makanya saya termasuk ini juga tuh sama model-model hiburan yang apalagi mengangkat hal-hal yang kayak gitu. Lagu-lagu mengangkat hal, jadi orang terbiasa dengerin, biasalah, maaf ya, biasalah selingkuh gitu. Biasa, mestinya jangan dibuat biasa ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Banyak murid saya yang begitu. Saya tahu persis beberapa orang-orang yang pertama dari hasil perkawinan yang begitu ya, yang penyembahan hawa nafsu, anak-anaknya beberapa itu saya didik. Yang kedua, anak-anaknya sendiri, anak-anak kami sendiri ya, ada beberapa yang kawin pisah. Apa ini bukan yang namanya menyembah hawa nafsu? Kadang-kadang hawa nafsunya doang gitu. Kita jauh sekali ya sampai ke situ. Kita lanjutkan lagi ya. Yakin inhum illa kal an'am. Al-Quran maju lebih banyak, lebih jauh ya. Inhum illa kal an'am, mereka inilah orang-orang yang seperti hewan, sama dengan hewan. Maju, di labeling, dikasih label orang-orang yang menyembah hawa nafsu itu seperti hewan. Makanya saya sebut di situ, penyembah hawa nafsu sama dengan hewan, karena sama. Hewan itu diberi sarana, diberi kesiapan sesuai dengan standarnya hewan, dan manusia diberi sarana dan kesiapan sesuai dengan standarnya manusia. Ada perbedaan mestinya. Standarnya manusia adalah dia mampu merenungi, mampu mendapatkan batasan, mampu diberi argumentasi, dan dia bisa merubah diri dengan argumentasi. Itu kelebihannya manusia. Kalau itu nggak dipakai, sama dengan hewan gitu. Ya. Kan berbagai cerita nih di Al-Quran tersebut, bagaimana lail ya, malam berganti dengan siang ya, nahar, kemudian bagaimana bulan, matahari mengelilingi, bagaimana hujan, naik air dan sebagainya, awan lalu turun ke bawah, lalu disampaikan ke tanah yang ada yang gembur, ada yang subur, ada yang enggak. Perputaran itu, wa fi anfusikum ayat, di dalam tubuh kita ada ayat ya. Lisan ya, walisan wa syafatain, bagaimana Allah bibir dan lisan yang memang lidah tak bertulang, punya kemampuan macam-macam. Diberikan mata ya, nanti akan diminta pertanggungjawabannya ya.
ya. Sama telinga, telinga yang luar biasa, telinga kita, walaupun ada lagi yang lebih hebatnya, telinga yang mendengar siaran suara ultrasonik atau infrasonik, saya lupa juga itu apa bedanya ultra dengan infra. Ya, itu kan tanda-tanda mestinya itu dipikirkan sama manusia dan dia bisa merubah itu menjadi lebih baik. Nah kalau hewan nggak ada, nggak mendengar dia, ibaratnya kalau bahasa kita nggak mendengar dan nggak memikirkan gitu. Makanya ketika kambing itu ada di pagar orang, kalau di sana rumputnya lebih bagus dia bisa terobos, karena yang dia pikirkan adalah perutnya. Makanya Nabi SAW bersabda, aku menjamin, kata Nabi, menjamin masuk surga orang yang menjaga ini lisannya dan diantara dua pahanya dan farajnya. Karena ada orang-orang yang begitu, ya. Diantaranya menyembah faraj, menyembah lisan yang kalau dalam hadis, salah satu orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah yang saksi palsu. Ya. Saksi palsu. Ada lagi hadisnya tuh, saya baru ini juga tuh. Ternyata menahan air. Kalau kita punya sumur berlebih ya. Sumur kita berlebih nih. Kemudian cukup bisa banyak orang, lalu kita tahan orang minta air ke kita, itu nggak ditanya Allah nanti. Ya. Makanya saya cek, Masya Allah, kalau kita punya mata air kemudian atau sumur yang kira-kira bisa banyak, sedekahkan ya. Bahkan disebut, itulah yang diambil oleh Utsman ketika Nabi menyampaikan, kalau kamu sedekahkan sumur ini kamu bakal masuk surga. Harganya mahal banget dibeli sama Utsman, sampai sekarang tuh ada. Kalau Utsman sudah tidak ada lagi menyembah hawa nafsunya, dia mungkin uangnya nggak ada harga besar sekali, ngapain beli sumur sedikit, tapi nilai sedekahnya dia terus menerus sampai sekarang. Bagi teman-teman yang udah haji mungkin pernah datang ke sumurnya ataupun tempat air Utsman. Oke, kita lanjut. Jadi mereka kal an'ami balhum abal lusabila, kal an'am seperti hewan, balhum adallu sabila, dijatuhkan lagi sama Allah, dijatuhkan lagi, bukan cuma seperti hewan, lebih sesat dari hewan, lebih buruk. Kalau hewan masih bisa dipotong, bisa enak, bisa dimakan. Manusia lebih buruk, udah dikasih kesempatan, dikasih alat pendengaran dan sebagainya, tapi masih dia tetap menyembah hawa nafsunya, lebih buruk dari hewan. Kalau bahasa lainnya jadi hewan weh, jadi hewan aja kamu kalau begitu. Kenapa bedanya kamu dengan gajah, dengan ayam yang apa aja dia makan, temannya mati dia makan juga tuh ayam, bener gak? Ayam itu kalau temannya mati, apalagi udah digoreng, dimakan juga. Ya. Sama itu sama orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Itulah Korun. Coba bayangin tuh, Korun kan ini Nabi Musa dulu, muridnya Nabi Musa. Waktu disuruh zakat, disuruh, wah ngelesnya macam-macam. Min ilmin indi katanya. Ini saya dapat gini dari ilmuku sendiri, bukan karena dikasih ini dikasih, bukan karena dari ilmuku. Ya, Allah tenggelamkan kawan. Jadi harta yang di belakang kita, rumah yang ada di yang kita punya ya, termasuk ilmu yang kita punya, itu bisa Allah hancurkan. Jangan salah. Bisa Allah hilangkan. Ya, ketampanan yang kita miliki ya, bagusnya lisan yang kita sebut itu bisa dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaannya adalah, apakah kita memakai ini untuk di jalan Allah? Itu aja masalahnya. Apa adakah di jalan nafsu? Kan jadi dua aja itu cuma. Di jalan Allah, di jalan nafsu dan setan tuh ada orang-orang yang ini setan ini. Bukan setan, syaitan. Kata setan sorry ya, nama saya bukan setan, syaitan. Kalau ente ngomong setan berarti bukan saya. Ya, kita perlu melatih ya, saya juga masih melatih lisan dalam mengucapkan. Teman-teman banyak yang bergerak di pembacaan Al-Quran dan sebagainya, itu mudah-mudahan jadi tepat.
Oke. Diakhiri dengan balhum adallu sabila, tapi mereka orang-orang yang lebih sesat dari hewan dan layak, sehingga Al-Quran melabeli dia hewan, menjerumuskan lagi ke bawah, diturunin lagi lebih parah dari hewan kalau menyembah hawa nafsu. Yang kita lakukan adalah berusaha menyampaikan penyembahan kepada Allah saja, bukan kepada orang, bukan kepada nafsu, bukan kepada, kita bisa menyembah orang ya. Nabi pernah ditanya, kok menyembah itu sih, kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah pemuka agama mereka gitu kan, mereka bukan menyembah pemuka agama. Iya, nggak menyembah pemuka agama mereka, tetapi kalau pemuka agama itu menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu sesuai dengan nafsunya mereka, dia mau gitu, itu bisa menyembah orang. Mudah-mudahan kita semua tetap lanjut terus, pelan-pelan, satu persatu ayat-ayat Allah datang ke hati kita, membasuh karat-karat dosa-dosa kita. Karena sama saya juga begitulah, sama-sama bergerak. Namanya dosa kan, wah, ya Allah, datang terus lah ibaratnya, godaan terus. Ya baca Al-Quran, mudah-mudahan mendapat petunjuk. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.